Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Esa Mantara dengan NIM 141 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Taba Wicaksono dengan NIM 152. Yang kali ini akan mempresentasikan tentang kasus plagiarisme yang ada di Indonesia. Baik, apa sih kasus plagiarisme itu? Plagiarisme secara sederhana adalah menyalin karya intelektual orang lain tanpa memberikan kredit kepada penulis, penemu, atau pencipta asli. Plagiarisme bisa terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja, namun keduanya tetap dianggap sebagai pelanggaran. Berdasarkan Saiki 2019. Next. Secara umum, plagiat adalah menggunakan sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang tepat. Dan yang kedua, menggunakan kembali sebagian atau seluruh karya atau gagasan pribadi yang pernah dipublikasikan sebelumnya, tanpa memberikan referensi yang benar. Berdasarkan Permendiknas nomor 17 tahun 2010 yang mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan plagiat, antara lain akan terkena teguran dan peringatan tertulis. Kedua, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Ketiga, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah. Keempat, pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi. Dan yang terakhir, pemberhentian dari status mahasiswa. Oke, selanjutnya contoh nyata atau kasus real yang ada di dunia nyata mengenai kasus plagiaris. Salah satunya itu dapat kita lihat pada kasus alumnus program doktoral Sekolah Teknik Elektro dan Informatika STII di Institut Teknologi Bandung ITB yang dilakukan oleh Muhammad Zuliansyah. Nah, jadi Muhammad Zuliansyah ini melakukan plagiarisme pada tahun 2009 yang merupakan beliau itu mengajar atau sedang menempuh pendidikan pada bidang doktor di Institut Teknologi Bandung ITB. Nah, dalam disertasinya yang berjudul 3D, 3D, Topological Relations for Spatial Data Infrastructure Development, ditemukan bahwa sebagian besar isi karya tersebut merupakan ciplakan dari penelitian Sika Zlatanova. Yang dimana Sika Zlatanova itu seorang pakar di bidang geomatika dari TU Delft, Belanda. Kemiripan isu bukan hanya berupa ide, tetapi juga beberapa teks dan struktur, sehingga jelas memenuhi unsur plagiarisme akademik. Diduga penyebab utamanya Muhammad Zuliansyah melakukan plagiarisme tersebut tuh untuk menyelesaikan studi doktoral dan menghasilkan publikasi internasional. Kurangnya integritas serta pengawasan yang ketat dalam proses pembimbingan juga berkontribusi, sehingga plagiarisme bisa lolos hingga tahap disertasi. Adapun tuntutan atau dampak yang diterima oleh Zuliansyah itu seperti pencabutan gelar doktornya, sehingga disertasi tersebut tidak lagi diakui secara akademik. Institute of Electrical and Electronics Engineers menjatuhkan sanksi berupa larangan publikasi selama 3 tahun, di mana dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Kasus ini tuh juga mencoreng reputasi akademik baik bagi individu Zuliansyah sendiri ataupun institusi karena menjadi sorotan nasional. Kesimpulan, Oke, plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran akan suatu karya hak cipta yang telah dipatenkan. Pelanggaran akibat mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa memberikan sumber atau izin. Hukuman akan berlaku bagi setiap pelaku plagiasi sesuai aturan yang tertulis. Oleh karena itu, dari pengalaman yang telah dilalui Muhammad Zuliansyah bukan untuk disalahkan, melainkan untuk kita bersama belajar akan pentingnya menghargai dan menggunakan karya orang dengan bijak. berikut adalah citasi yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembuatan. Selanjutnya ada jurnal atau kasus yang menjadi acuan mengenai kasus plagiarisme tersebut. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.